Dan perlu diingat bahwa najat, yakni keselamatan itu seyogyanya bukan diraih melalui amalan-amalan kita, tapi dari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Saiful Huda Channel. Kali ini kita akan membahas kembali beberapa perkara berkaitan dengan fikih. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa golongan yang mendapat rukhsah dalam berpuasa dan hakikat fidyah. Sebenarnya untuk video selanjutnya masih ada satu part lagi dari video sebelumnya yang tersisa, namun karena banyak sekali pertanyaan yang muncul berkaitan dengan perkara siapa saja yang mendapat rukhsah di dalam hal berpuasa, kemudian apa hakikat fidyah, takaran fidyah dan sebagainya, maka saya ingin mendahulukan pembahasan ini terlebih dahulu. Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa barangkali video ini akan sangat panjang, makanya saya akan membagi video ini ke dalam dua bagian, ke dalam dua part begitu. Langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Seperti biasa saya akan membahas permasalahan ini, persoalan ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Pertanyaan yang pertama, siapa sajakah yang dilarang berpuasa atau yang mendapat rukhsah di dalam berpuasa? Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan siapa saja yang mendapat rukhsah, kita perlu mengetahui dahulu siapa saja yang berwajib berpuasa. Nah, di dalam fikih dijabarkan bahwa puasa wajib, yakni puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan muslim yang akil baligh, sehat dan mukim. Nah, ini 3 poin yang mendasar siapa saja yang wajib di dalam berpuasa. Nah, berkaitan dengan akil baligh sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang umur wajib berpuasa. Silahkan lihat linknya di deskripsi. Nah, kemudian mukim, berkenaan dengan mukim, yakni orang yang menetap. Nah, orang yang menetaplah yang wajib melaksanakan puasa Ramadan ini. Nah, ini kaitannya dengan safar atau musafir. Nah, pembahasan ini mungkin nanti di akhir seri fikih ini, fikih Ramadan ini, karena dalam keadaan COVID ini penjelasan perjalanan ini kan masih terbatas begitu. Jadi belum urgent pembahasannya. Nah, di dalam video ini hal yang ingin saya sorot, yang ingin saya bahas adalah rukhsah. Nah, ini kemudahan dari segi kesehatan atau sisi kekuatan fisik begitu. Nah, untuk mengetahui siapa saja yang mendapatkan rukhsah dari sisi kesehatan atau sisi kekuatan fisik, kita bisa merujuk pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Terjemahnya, hari-hari yang telah ditentukan bilangannya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaknya berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa, mereka membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui orang-orang yang mendapat rukhsah dalam berpuasa dan apa konsekuensinya gitu. Konsekuensi dari rukhsah yang dia dapatkan itu. Nah, dari kata maridon au ala safarin, yakni barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan, maka dia tidak boleh berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Nah, ini usul yang pertama ya, orang-orang yang sakit atau di dalam perjalanan dia tidak boleh berpuasa, mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan rukhsah nanti di pertanyaan selanjutnya akan saya bahas. Nah, untuk masalah safar seperti yang sudah saya sampaikan kan sudah
bahwa akan dibahas kemudian. Nah, sekarang kita bahas tentang sakit. Pertanyaannya, sakit seperti apa yang mendapat rukhsah di dalam berpuasa? Nah, sakit ini kan ada dua macam. Pertama, sakit yang sifatnya sementara, kemudian sakit yang sifatnya menetap gitu, terus menerus sakitnya. Nah, sakit yang sifatnya sementara ini untuk puasanya harus diqadha dia harus diqadha setelah bulan Ramadan gitu. Misalnya ketika bulan Ramadan kita sakit macam-macam kan penyakit. Nah, tapi setelah bulan Ramadan kan bisa sembuh, atau di bulan Ramadan sendiri pun juga bisa sembuh. Nah, orang yang sakit seperti ini puasanya harus diganti, harus diqadha. Sedangkan sakit menahun, sakit yang terus-menerus, misalnya tidak ada harapan sembuh sehingga bisa berpuasa, atau orang tua yang keadaan fisiknya sudah sangat lemah sehingga sudah lemah, tidak memungkinkan lagi berpuasa. Nah, maka untuk orang-orang seperti ini tidak harus mengqadha puasanya, dia cukup diganti dengan membayar fidyah. Berkenaan dengan detail fidyah nanti di akhir atau mungkin di part kedua nanti saya akan sampaikan. Pertanyaan yang kedua, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua karena kan udah jelas barangkali yang pertama tadi. Bagaimana menentukan penyakit yang karenanya tidak boleh berpuasa? Seseorang yang penyakitnya sedemikian rupa sehingga apabila dia berpuasa maka akan bisa menambah parah penyakitnya, atau bisa menambah rusak kesehatannya, atau lebih merusak kesehatan seseorang itu dengan dia berpuasa. Nah, maka dalam keadaan ini dia jangan berpuasa. Dalam keadaan ini rukhsah bagi orang-orang seperti ini. Nah, misalnya saya contohkan ini sakit gula. Sakit gula kan juga ada beberapa step, ada beberapa tingkatan sakit gula. Nah, ada sakit gula yang karena berpuasa bisa menambah penyakitnya, bisa merugikan orang yang berpuasa. Tapi ada orang yang berpenyakit gula yang karena berpuasa justru bisa berfaedah gitu, bisa menjadi lebih baik kepada orang itu gitu. Nah, untuk menentukan penyakit gula yang tipe mana yang kita derita ini, yang seseorang derita itu, harus ditanya kepada ahlinya, yakni dokter. Jadi harus konsultasi dengan dokter. Nah, begitu juga dengan penyakit yang lainnya. Hal ini untuk menghindari kesalahan di dalam beristihad. Kan ini kita menentukan suatu penyakit, kan ini kita beristihad dengan sendirinya, menentukan pada diri kita sendiri begitu. Nah, menentukan untuk itulah kita disarankan untuk menanya kepada dokter untuk menghindari kesalahan di dalam beristihad, menentukan keadaan diri kita. Apakah penyakit kita termasuk kategori penyakit yang karenanya kita mendapatkan rukhsah di dalam hal berpuasa atau tidak begitu. Nah, misalnya lagi saya contohkan di sini seseorang yang sakit pilek misalnya kan. Sakit pilek kan biasa. Nah, tapi ada yang sakit pilek sehingga ingusnya ini terus-menerus keluar dari hidungnya. Dan dalam keadaan ini dia harus banyak minum air begitu. Nah, kalau tidak maka bisa menambah parah penyakitnya. Nah, orang yang seperti ini tidak boleh puasa, jangan berpuasa. Karena kalau dengan berpuasa dia kan nggak bisa minum air banyak darinya, sehingga bisa memperparah penyakitnya. Nah, perlu diingat juga di sini, jangan juga karena sakit-sakit sedikit, karena udah ada rukhsah nih, karena sakit-sakit sedikit, yang kalau berpuasa sebenarnya tidak ada pengaruh kepada kesehatan atau kepada penyakit itu sendiri. Nah, kita menganggap diri kita sakit dan tidak berpuasa. Nah, ini juga harus hati-hati dalam menentukan diri kita sakit apa tidak. Harus berdasarkan ketakwaan dan ditanya kepada hati dengan hati yang bersih begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Puasa dalam keadaan pandemik COVID-19, apakah kita boleh meninggalkan puasa? Dan banyak pertanyaan juga di dalam berkenaan dengan keadaan sekarang ini. Nah, secara singkat saya sampaikan di sini bahwa berkenaan dengan ini sudah dijelaskan oleh Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis adalah Ta'ala bin Nasrul Aziz di dalam khutbahnya tanggal 1 Mei 2020. Nah, beliau bersabda, saya bacakan di sini, putuskanlah perkara ini dengan bertanya pada diri kalian sendiri sesuai dengan keadaan kalian dan dengan hati yang bersih sambil bersandar pada ketakwaan. Kalian mintalah fatwa pada hati kalian. Dalam Quran sudah jelas bahwa kalau sakit maka jangan berpuasa, tapi meninggalkan puasa karena merasa ada kemungkinan sakit jugalah keliru. Kalau ada yang berkata bahwa para dokter berkata bahwa bisa timbul kesulitan karena kalau berpuasa,
maka saya sudah meminta pendapat dari para dokter yang mahir. Dari pendapat-pendapat yang saya terima dari para dokter tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah kalau berpuasa. Ya, kalau sedikit saja ada keraguan bahwa berpengaruh pada kesehatan, maka batalkanlah puasa. Pada saat sahur dan berbuka hendaknya minum air. Dengan meninggalkan puasa tanpa sebab, hendaknya kita merenungkan bahwa jangan-jangan kita termasuk dalam orang-orang yang tentangnya Hazrat Masih Maud SAW bersabda, mereka bertakiyah, mencari-cari alasan. Ya, kehati-hatian itu harus, mintalah fatwa pada diri masing-masing. Nah, dari sini sudah jelas bahwa dalam keadaan pandemik ini kita tidak masalah berpuasa begitu. Tentunya sambil berhati-hati juga. Dan yang terpenting adalah minta fatwa pada diri sendiri dengan hati yang bersih dan ketakwaan, karena yang tahu tentang diri kita kan kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk para tenaga medis banyak yang bertanya juga yang sedang sibuk berjuang merawat pasien yang terkena COVID-19 ini, apakah harus berpuasa atau tidak? Nah, untuk ini jujur saya tidak bisa memberi fatwa karena bukan wewenang saya dalam memberi fatwa. Saya sedang menanyakan pada pihak yang lebih berkompeten di dalam hal ini. Mudah-mudahan jawabannya cepat bisa saya dapatkan dan bisa saya share begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, apakah rukhsah harus diamalkan? Nah, ini pertanyaan yang cukup menggelitik karena ada sebagian orang yang beranggapan bahwa rukhsah itu boleh diamalkan, boleh juga tidak. Nah, ini misalnya mereka berpikir di dalam Quran memang ada rukhsah bahwa orang yang sakit jangan berpuasa, atau orang yang musafir tidak perlu berpuasa. Nah, bisa diganti puasanya. Nah, mereka berkata kami ini kuat meskipun sakit, meskipun dalam keadaan safar masih kuat berpuasa. Bahkan beberapa waktu lalu pernah saya baca tentang seorang malvi, seorang mullah yang sedang dirawat di rumah sakit, tapi dengan bangganya dia berkata, meskipun saya sedang sakit, saya kuat berpuasa begitu. Nah, ini kan jadi keliru begitu. Nah, di sini harus dipahami bahwa rukhsah atau kemudahan itu juga termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Kalau dia berfirman bahwa kalau kalian sakit atau musafir maka jangan berpuasa, maka jangan bertentangan dengan firman-Nya, jangan bertentangan dengan perintahnya itu. Nah, syariat ini kan Allah Subhanahu wa taala yang turunkan, dan bagaimana pengamalannya juga Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu, yang lebih tahu daripada kita, termasuk ibadah puasa ini. Nah, dialah yang lebih tahu kapan hambanya harus berpuasa, kapan hambanya harus tidak berpuasa. Nah, jangan sampai seolah-olah nauzubillah kita jadi lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariat. Kan ini nggak betul. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, puasa ini dikerjakan untuk meraih ketakwaan sebagaimana ayat di atas, ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun begitu. Yakni supaya kalian bertakwa. Puasa ini diwajibkan kepada kita la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Dan puasa ini ganjarannya sebagaimana terdapat di dalam hadis-hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ganjarannya. Artinya kalau ganjarannya Allah Subhanahu wa taala sendiri, tentu kita mengamalkannya sesuai dengan keinginan Allah taala, bukan keinginan kita sendiri begitu. Dan perlu diingat bahwa najat, yakni keselamatan itu seyogyanya bukan diraih melalui amalan-amalan kita, tapi dari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu baru bisa kita peroleh apabila kita mengamalkan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Nah, kalau dia bilang kamu puasa, maka kita berpuasa. Nah, kalau bilang Allah Subhanahu wa taala bilang kamu jangan berpuasa, ya kita jangan berpuasa. Nah, disitulah letak keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi mengamalkan rukhsah itu adalah bentuk atau salah satu bentuk dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi takabur bahwa seolah-olah amalan kita lah yang akan menyelamatkan kita. Nah, ini perlu kita ingat di sini. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana hukumnya berpuasa untuk ibu hamil, ibu menyusui, pelajar yang sedang ujian, dan buruh tani yang harus mengerjakan pekerjaannya di tengah musim yang ekstrim
Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang, khususnya tentang ibu hamil dan ibu yang menyusui. Nah, saya tambahkan di sini pelajar yang sedang ujian, kemudian buruh tani yang harus mengerjakan pekerjaannya di tengah musim yang ekstrim gitu. Nah, ada satu usul dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Dia berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 287, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian dalam ayat lain diterangkan bahwa kalau kalian sakit atau musafir, maka jangan berpuasa, melainkan ganti di hari yang lain setelah Ramadan. Nah, ini kedua ayat ini saling mendukung satu sama lain. Nah, ada sebagian orang yang tergolong ke dalam orang yang sakit, meskipun secara zahir tampak tidak sakit begitu. Tapi dari segi fikih berpuasa, mereka tergolong ke dalam orang yang sakit. Nah, misalnya wanita hamil, apabila dia dari pagi sampai sore tidak makan apa-apa, kelaparan, kehausan, nah maka akan mempengaruhi kesehatannya dan juga mempengaruhi kesehatan janinnya. Nah, maka dia di sini termasuk ke dalam kategori sakit. Nah, Islam ini kan bukan agama yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali berfirman, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kemudahan untuk kita, bukan menghendaki kesulitan. Nah, kalau misalnya dengan berpuasanya ibu hamil kemudian berpengaruh kepada anaknya, janin yang tidak tahu apa-apa, kan seolah-olah kita berbuat zalim kepada janin yang belum tahu apa-apa begitu. Nah, ini Islam tidak menghendaki seperti itu. Makanya secara fikih Rasulullah SAW memasukkan wanita hamil ini ke dalam orang-orang yang sakit, kategori sakit dalam hal berpuasa. Nah, begitu juga wanita yang menyusui, apabila dia kelaparan dan kehausan dari pagi sampai sore, maka ini akan mempengaruhi kualitas ASI-nya, kualitas air susunya, dan akan mempengaruhi juga kesehatan bayinya tentunya. Nah, maka semua keadaan ini mendorong dia memasukkannya ke dalam kategori orang yang sakit. Nah, misalnya lagi orang tua, secara zahir memang tampak sehat, tapi dari segi umur dan dari segi kekuatan fisik yang sudah melemahnya kekuatan tubuhnya, dia juga termasuk dalam kategori sakit. Nah, kalau dia berpuasa, maka bisa saja menyebabkan kerugian pada kesehatannya. Ini syariat tidak menginginkan seperti itu. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, pelajar yang sedang ujian misalnya, siang malam sibuk di dalam mempersiapkan ujiannya. Nah, saat itu kerja kerasnya siang malam berpengaruh pada tubuhnya, sedemikian rupa dan kesehatannya. Nah, kalau dalam keadaan yang penuh kesulitan, penuh kerja keras seperti itu dia berpuasa, maka ada kemungkinan dia akan terserang penyakit jasmani atau penyakit rohani secara mentality begitu, yang justru berbahaya, yang jika dia berpuasa dalam keadaan seperti itu, maka dia bisa saja mahrum dari puasa untuk seumur hidup begitu. Nah, makanya dalam semua keadaan ini Rasulullah SAW menggolongkan wanita hamil dan menyusui dalam kategori sakit. Begitu juga Hazrat Muslim radhiyallahu anhu mengkiaskan pelajar yang sedang menjalani ujian dengan wanita hamil dan wanita menyusui. Nah, kemudian sejauh yang berkaitan dengan buruh tani yang harus mengerjakan lahannya, misalnya di Punjab ini, di India, saat ini musim panen gandum itu di musim panas. Selalunya musim panen gandum di musim panas yang sangat luar biasa. Cuaca bisa mencapai 45 derajat sampai 50 derajat. Nah, sedangkan buruh tani tadi harus bekerja. Nah, dalam hal ini bagi mereka juga ada rukhsah. Karena seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yani Allah taala itu menghendaki kemudahan, bukan kesulitan bagi kalian, yani bagi kita. Dan juga di ayat lain berfirman bahwa seseorang tidak dibebani melebihi kemampuannya. Nah, Islam itu bukan agama yang zalim dan tidak ingin menghambat kemajuan seseorang gitu. Nah, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa buruh tani yang terpaksa mengerjakan pekerjaannya di tengah cuaca yang ekstrim di bulan Ramadan bisa dikiaskan dengan orang-orang yang sakit juga, karena mereka terpaksa begitu. Nah, kalau tidak bekerja seperti itu kan bisa menyebabkan merugikan keluarganya, kan, dan sebagainya.
Kemudian masih ada 2 pertanyaan yang cukup panjang, misalnya hukum mengqada puasa, kapan kita mengqada puasa, sampai kapan kita bisa mengqada puasa, kemudian tentang fidyah itu wajibkah atau tidak, berapa takaran fidyah dan sebagainya. Mungkin ini saya bahas di part kedua. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullah khairan jaza. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.